Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Jangan lupa ibadah. Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di pertemuan 6 ini saya akan bahas tentang sistem informasi sumber daya manusia atau SDM dan sistem informasi sumber daya informasi. Jadi hari ini ada manusia dan informasi ya. Apa perbedaan antara SDM dan SI nanti akan saya bahas. Sekarang definisi dari sistem informasi SDM yaitu dalam pengelolaan personil yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi SDM ini mencakup manusianya saja. Fungsi SDM apa fungsinya? Fungsinya adalah divisi-divisi di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan di dalam perusahaan. Nah, kegiatan utama SDM ada 4. Ada yang pertama, kalau karyawan masuk itu direkrut, lalu diberikan pendidikan atau pelatihan, serta kalau sudah selesai pensiun atau mungkin mempunyai masalah itu diberhentikan secara administrasi dan tunjangan. Setelah itu baru dikelola di manajemen data kegiatan semuanya. Kegiatan utamanya ini di tengah-tengah. Subsistem sistem informasi SDM ada namanya SIA. SIA ini adalah ada data personil dan data keuangan. Personil ini lebih permanen dan non keuangan. Data keuangan ini bersifat angka-angka ya, tapi dinamis bukan permanen. Kalau dinamis ini adalah berubah-berubah. Kalau personil ini permanen karena memang orangnya itu aja. Subsistem proyek penelitian ada suksesi, ada evaluasi dan ada keluhan. Jadi dalam penelitian ini ada suksesinya adalah orangnya, evaluasinya adalah jabatannya, sedangkan keluhan adalah kritik dan sarannya. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar ini dari subsistem intelijen. Jadi intelijen ini bagaimana SDM itu dapat bekerja dengan baik. Jadi ada juga faktor dari eksternal. Database SIDM. SISDM ini harusnya ya. Database adalah data pegawai dan non pegawai. Data pegawai ini berisi pegawai, sedangkan non pegawai berisi data agen dan tenaga kerja, universitas, serikat pekerja dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian gunanya untuk mengolah data kepegawaian. Ada 4 SI kepegawaian. Di data induk ini ada identitas pegawai, membuat NIP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan agama. Nah, itu ada di data induk, semua data pegawai. Sedangkan data riwayat kepegawaian ini riwayat si pegawainya, misalkan si A itu tadinya menjadi apa saja di perusahaan, lalu bagaimana di perusahaan tersebut, ada data kenaikan jabatan mereka, prestasinya, pensiun, cuti, dan mutasi. Data pendidikan keluarga ini adalah si pegawai tersebut adalah pendidikannya sampai ke jenjang apa, keluarganya berapa, tanggungannya berapa. Outputnya adalah data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan dan yang akan pensiun. Ini output dari data-data yang tadi sudah saya sebutkan. E-kepegawaian ini adalah elektronik kepegawaian, itu aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk mengelola data pengajuan cuti, mutasi dan perjalanan dinas. Jadi semua diinput di sini, makanya butuh e-kepegawaian ya. Kalau manual ini untuk pengajuan mutasi dan perjalanan dinas itu akan sulit sekali karena harus mencari data pegawai dulu di kertas-kertas. E-kepegawaian juga ini contohnya form mutasi. Kalau ini adalah cuti karyawan, ini mutasi itu pemindahan ya dari cabang lain, satu cabang ke cabang lain. Lalu juga ada perjalanan dinas, misalkan keluar kota, ini harus diinput karena berkaitan dengan tunjangan dan berkaitan dengan absen. Lalu juga subsistem output sistem informasi SDM, yang pertama adalah angkatan kerja. Nah, ini angkatan kerjanya berapa, lalu bekerjanya berapa tahun, penganggurnya berapa, lalu tingkat partisipasinya, pengangguran terbuka, pekerja tidak penuh, dan lain-lain. Nah, itu dihitung berdasarkan bulan dan tahunnya. Lalu yang B adalah subsistem perekrutan. Perekrutan ini adalah penarikan karyawan baru jika karyawannya kurang. Yang pertama adalah direncanakan SDM-nya, lalu permintaan manajer, lalu adalah lowongan pekerjaan yang tersedia. Karena tadi SDM-nya kurang dan permintaan, nanti akan ada lowongan, lalu
Lowongan ini akan menerima karyawan-karyawan sesuai dengan kebutuhan, jabatannya di mana, lalu pendapat manajer bagaimana, sedangkan persyaratan jabatannya bagaimana, dan metode-metode penarikannya bagaimana, apakah melalui psikotes, diwawancara, atau langsung bekerja. Nah, ini adalah menghasilkan pelamar yang sesuai dengan kriteria. Lalu subsistem manajemen angkatan kerja ini menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Jadi per angkatan itu usahanya apa saja yang sudah bisa dilakukan sesuai dengan tahun bekerjanya. Subsistem kompensasi, nah ini berdasarkan penggajian ya, ada input, ada output. Inputnya adalah gaji pokok, tunjangan, kenaikan jabatan, lembur, dan potongan. Sedangkan outputnya itu berupa yang setiap bulan diterima slip gaji, yang setiap bulan dilaporkan adalah rekapitulasi dan rekapitulasi pendapatan pegawai per bulan. Lalu yang kelima adalah subsistem tunjangan. Paket tunjangan ini adalah yang untuk bekerja dan pensiun, misalkan tunjangan prestasi, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, dan lainnya. Lalu masih sistem informasi SDM, pelaporan lingkungan ini adalah memenuhi tanggung jawab pada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Nah, makanya di lingkungan luar. Sistem informasi sumber daya informasi ini tergantung dari people, proses, dan teknologi, yaitu orang, proses, dan teknologinya apa saja di sini ada semua. Lalu komponennya ini ada semua. Prosesnya adalah mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan. Teknologi ini adalah teknologi. Sistem informasi sumber daya informasi itu adalah ada jasa informasi, ada analis, ada programmer, dan ini orang-orang yang semuanya itu bekerja di komputer. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software. Nah, ini sumber daya informasinya yang mengeluarkan informasi ya, spesialis, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi para pemakai di seluruh perusahaan. Nah, ini sistemnya, ada jasanya, ada SDA-nya, lalu ada manajernya dikenal dengan CIO. CIO ini atau Chief Information Officer ini adalah tugasnya merencanakan secara strategis, jadi merencanakan dulu lalu memimpin perusahaan dan mengendalikan manajemen. Keamanan sistem ini adalah perlindungan pada semua sumber daya yang berkaitan dengan sistem informasi. Tujuannya adalah agar bisa rahasia, agar kalau mencari data tersedia, dan integritas ini pemusatan. Gangguan terhadap sistem informasi yang pertama ada sengaja dan tidak disengaja. Kalau sengaja ini bisa pencurian atau yang lainnya, atau hacker atau cracker. Lalu tidak sengaja ini adalah kesalahan teknis, masalah hardware, sintaks error. Gangguan lingkungan bisa gempa bumi, kebakaran, petir, air, debu, dan sebagainya. Lalu juga ada kesalahan manusia, misalkan ngantuk, nggak sengaja menghapus, lalu nggak sengaja mengupdate, dan sebagainya. Mengelola gangguannya yang pertama adalah membina internal usernya atau si karyawan itu sendiri, dibina agar tidak ngantuk, agar menjaga dengan baik datanya. Juga pengendalian di sistem informasi dan efektivitasnya bagaimana dibina, intinya si usernya ini dibina keseluruhan. Jangan lupa membackup jika sudah malam. Jadi jika datanya memungkinkan meminimalisir datanya untuk hilang. Pengendalian keamanan informasi ini bagaimana cara mengendalikan, penerapannya bagaimana, lalu meminimalkan resiko. Yang pertama teknis, yang kedua formal, yang ketiga informal. Teknis ini adalah bagaimana cara mengendalikan aksesnya, deteksi gangguan, ada firewallnya, ada kriptografis, ini adalah kripto, ini adalah pengacakan. Jadi kalau ada yang mengirim pesan nanti diacak dulu, baru dikembalikan seperti semula agar si hacker dan cracker tidak dapat membaca. Lalu pengendalian fisik. Pengendalian formal adalah perilakunya, dokumentasi prosedur dan praktiknya, ini formal, perilaku dari karyawan agar tidak mencuri data, agar tidak ngantuk. Pengendalian informal ini diadakan pelatihan-pelatihan serta edukasi. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi adalah strateginya dengan cara konsolidasi, downsizing, smart sizing, dan outsourcing. Konsolidasi ini adalah mengurangi jumlah sumber daya. Jadi konsolidasi ini adalah dengan rapat ya. Jadi pengurangan sumber daya informasi yang terpisah. Downsizing adalah
Size-nya diturunkan, transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar, jadi ditransfer ke yang lebih kecil. Smart sizing adalah kurang mahal tapi penuh daya, jadi semuanya di minimalisir gitu, tetapi dayanya penuh. Outsourcing ini mengambil karyawan dari luar. Agar apa? Agar perusahaan tidak usah memberikan tunjangan, atau juga outsourcing bukan memberikan tunjangan ya, lebih mudah karena outsourcing ini bisa juga lebih ahli. Keuntungannya pengurangan biaya. Outsourcing ini mengurangan biaya dan dapat memperkirakan biaya masa depan, sehingga yang ahli hanya disewa saja, kemudian sewanya habis tidak disewa, jadi tidak perlu membayar yang ahli. Smart sizing, kenapa harus semuanya diperkecil termasuk hardware, software atau aplikasinya? Itu juga pengurangan biaya, user friendly dan lebih cepat ya, lalu user dapat berpartisipasi dan berkomunikasi dengan staf IT. Nah, itu pengurangan biaya. Tugas terstruktur masih mendiskusikan tugas UAS. Jangan lupa di pertemuan 7 dikumpulkan semuanya setelah lebaran, tugasnya dipresentasikan ya di video YouTube. Nanti tugas pertemuan 7 sudah siap semua. Latihan soal ini dikerjakan atau dikumpulkan di MyBase nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sekian dulu apa yang saya jelaskan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat lebaran. Yang mudik jangan lupa hati-hati. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.